Halo guys, apa kabar kalian semua? Sekarang nih adalah episode terakhir dari arc perebutan tahta kerajaan. Jadi bagi yang baru mampir bisa maraton dulu tuh dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Roland mengunjungi tambang, ditemani oleh Nightingale, Petrov, dan salah satu bangsawan yang bernama Denver dari keluarga Korean. Keluarganya sudah mengelola tambang semenjak 3 duk sebelumnya. Selagi menelusuri, Roland heran tidak menemukan siapapun di sini. Penyebabnya karena nanti tambang ini akan banjir. Setelah musim dingin selesai, salju akan mencair dan memenuhi tambang ini. Jadi para penambang akan vakum sampai musim panas menunggu genangan airnya surut terlebih dahulu. Gampang ini mah, tinggal dikasih pompa air aja nanti juga beres. Sebelum melanjutkan eksplorasi, Denver memberi sebuah hadiah kecil. Pas dibuka isinya ternyata adalah diaspor. Batu permata ini merupakan hasil pembentukan aluminium, oksigen, dan hidrogen. Roland kaget menyadari ini. Dia paham betul bahan baku pembuatan diaspor adalah aluminium. Waduh, aluminium nih bos. Bisa jadi apa aja ya kan? Mulai dari peralatan rumah sampai bahan kendaraan. Industri besar sangat bergantung pada bahan ini. Kedepannya akan semakin banyak teknologi yang Roland ciptakan. Sementara itu, jauh di Sleeping Island, kedatangan Tilly sangat disambut oleh para penyihir di sana. Semuanya sangat senang melihat tuan mereka kembali. Tapi rasa senang itu akan sirna sebentar lagi karena Tilly membawakan oleh-oleh berupa buku pelajaran. Ada kimia dasar, fisika dasar, MTK, biologi, dan sebagainya. Hahaha. Kayaknya senang banget nyiksa orang nyuruh belajar. Karena dengan belajar ilmu pengetahuan, maka kekuatan sihir akan lebih cepat berevolusi. Di kantornya, Tilly menceritakan segalanya yang ada di kota Neverwinter kepada Thunder. Dia sangat terkejut dan penasaran mendengar ada penyihir kuno yang diselamatkan dari reruntuhan. Menurut Thunder sebagai petualang sejati, ini sangat menarik. Jadi nggak perlu repot-repot menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno. Tinggal tanya aja ke orangnya ya kan. Tilly geleng-geleng aja. Mau ke Neverwinter bukannya memprioritaskan anaknya sendiri, malah si Agatha yang diprioritaskan. Si Thunder ini kan bapaknya Lightning. Lalu Thunder menceritakan pengalaman eksplorasinya ke arah timur. Dia menemui tebing di laut yang terbuat oleh air, entah ini efek sihir atau bukan. Walaupun tebing, tapi kapal tetap bisa melintasinya. Ini kurang lebih kayak film Interstellar yang di planet itu banyak airnya, kan itu ada ombak tinggi, nah kayak gitu. Walaupun aneh, tapi Thunder tidak terkejut karena sudah pernah menjelajah ke Shadow Island di episode sebelumnya. Dan Thunder mengaitkan fenomena tebing air dengan fenomena yang dia temui di Shadow Island. Jika di daratan ada penyihir yang sudah hidup 4 abad lebih, maka dia yakin ada penyihir yang hidup ratusan tahun di lautan. Thunder mengenalnya dan ingin menemunya untuk menanyakan tentang fenomena-fenomena itu. Dan tak lupa juga, Thunder mendengar kapal uap yang diproduksi di kota Neverwinter sangatlah bagus dalam membantu penjelajahannya. Thunder ingin memesannya melalui Tilly. Kembali ke kota Neverwinter, bertepat di Longsong Stronghold. Roland sudah menyelesaikan urusannya di sini dan akan kembali ke Bordertown. Seluruh pekerjaan sudah direncanakan di rapat sebelumnya, dan kapal yang dinaiki Roland juga sekalian membawa para pekerja yang mau mengadu nasib di Bordertown, terutama penambang. Selain itu, teman-temannya Pepper juga pada ikut hijrah. Roland bergegas kembali ke Bordertown agar lebih cepat dalam merencanakan serangan ke King City tak lama lagi. Sementara itu, Roland memantau progres pembangunan kapal. Walaupun ini pembuatan pertama kali dan pasti banyak errornya, tapi Anda dengan mudah mengatasi itu semua. Kapal ini merupakan kapal perang jenis frigate pertama yang diproduksi dan kedepannya akan lebih banyak lagi kapal model seperti ini. Jadi nama kapal ini adalah Roland 1. Sementara itu, di King City, Badan Intelijen Roland mendapati bahwa Timothy sudah siap perang. Alih-alih mereka ingin mengabarkan hal ini ke Roland, tapi surat dari Roland sudah mengatakan bahwa tim penyerangan ke King City akan segera datang.
Dalam perjalanan, mereka berdua mengobrol. Nightingale sangat berterima kasih Roland telah menepati janjinya selama ini. Nanti setelah kekuasaan Timothy runtuh, maka seluruh penyihir akan hidup dengan tenang di kerajaan Grey Castle. Walaupun begitu, Roland juga berterima kasih karena penyihir bersedia membantunya selama ini. Kalau nggak ada mereka, Roland pasti hanya nolep dan ketakutan di Border Town. Tak lama, Lightning melaporkan ada 4 kapal perang musuh mendekat dari jarak 20 km. Lalu Roland membicarakannya di ruangan strategi. 4 kapal itu merupakan gunboat, kapal yang bergerak cepat dan biasanya menyerang dengan cara membawa peledak dan meledak di dekat kapal musuh. Roland mempersilahkan para komandan mengajukan ide. Ide pertama itu mendekat dulu lalu tembak. Karena menembak kapal yang bergerak cepat dari jauh itu sulit. Tapi ide itu dibantah. Karena peluru kapal Roland 1 itu besar, jadi akan menghabiskan banyak mesiu dalam sekali tembak. Lalu kapten menyarankan untuk menabraknya aja. Ya gimana ya, baja versus kayu, kan udah jelas siapa yang menang ya kan? Ya udahlah, gas, tabrak. Sementara itu, di sisi musuh, 4 kapal sudah disiagakan untuk memblokir armada pasukan Roland Wimbledon. Di saat mereka melihat ada kapal bermesin uap yang mendekat dengan kecepatan penuh, mereka heran dan malah memposisikan diri untuk menahan pergerakan kapal Roland. Pasukan musuh terlihat sangat percaya diri bisa menahan kapal Roland 1 berbahan baja yang mendekat dengan kecepatan penuh. Tapi saat mereka mengetahui itu sudah terlambat dan brak! Pertempuran dimulai dengan ditabraknya kapal musuh. Serang! Armada Roland baru saja menghabisi salah satu gunboat dengan mudah. Musuh dibuat ketar-ketir. Dia nggak menyangka kekuatan kapal yang Roland pakai. Mereka sempat ada niatan untuk kabur, tapi bagaimana? Kapal mereka sama sekali bukan tandingannya. Mau kabur, entar pasti terkejar. Jadi musuh melanjutkan untuk melawan. Dalam menghadapi gempuran pasukan musuh yang memang dasarnya nggak mempan, Iron Axe menggunakan minigun untuk menghabisi musuh sekali napas. Singkat cerita, pertempuran pertama selesai. Tim Meriam agak kecewa karena mereka belum unjuk gigi. Tapi ya, Meriam akan lebih efektif untuk menggempur objek diam seperti bangunan daripada menggempur objek bergerak cepat. 2 hari kemudian, pasukan Roland sudah mendekat di King City. Lightning melaporkan keadaan pelabuhan. Ada sekitar 100 orang yang berjaga di sana dan terlihat seperti milisi. Ada yang aneh di sini. Karena menurut Roland akan lebih efektif jika Timothy menempatkan artileri berat seperti katapult atau trebuchet untuk menggempur armadanya Roland. Tapi mendengar laporan Lightning ini gak masuk akal. Sylvie curiga dan menemukan ada yang aneh dengan tanahnya. Mereka menguburkan sesuatu di situ yang ternyata adalah bubuk mesiu. Di sini Roland paham maksud Timothy. Dia akan memancing pasukan Roland untuk berlabuh terlebih dahulu dan meledakkan pelabuhan itu. Tapi mengingat belum ada teknologi detonasi wireless, pasti Timothy sudah menyuruh orang untuk menjadi tumbal. Sangat biadab. Roland memerintahkan Sylvie menemukan orang yang bertugas meledakkan mesiu itu dan menyuruh Nightingale menyabotasenya. Roland tidak mau adanya korban dari warga sipil. Mulai dari sini, operasi penyerangan dimulai. Sementara itu, pasukan Timothy yang menjaga tembok mengintai pergerakan pasukan Roland. Sambil memuji-muji kekuatan dari tembok ini yang menggagalkan banyak serangan dari musuh semenjak berdirinya kerajaan Grey Castle. Setelah mengkonfirmasi datangnya pasukan Roland,
Dia juga bersiap-siap untuk menyergap pasukan Roland setelah umpannya meledak. Lalu saat dia meneropong lagi, dia heran melihat pasukan musuh yang dari tadi diam aja. Ternyata kapal Roland 1 mengarahkan moncong meriamnya. Semuanya kaget. Bubuk mesiu yang telah disiapkan sudah ikut meledak. Lalu serangan dilanjutkan menggempur tembok. Selain itu, ditambah Wendy menjatuhkan bom dari balon udara untuk menggempur sisi dalam tembok. Musuh dibuat ketar-ketir. Mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi serangan meriam plus bom dari langit. Seketika tembok pertahanan berubah menjadi lautan api. Lalu trompet dibunyikan. Saatnya untuk pasukan berlabuh. Serang! Pasukan Roland langsung menghadapi pasukan gila. Mereka mengganas tanpa ampun. Untungnya pasukan Roland sudah dibekali rifle yang sudah sangat mudah digunakan. Kalau dilihat ini mirip Kar 98 deh kayaknya. Peperangan dilakukan di dalam kota. Musuh nggak cuma muncul dari depan saja, tapi dari rumah-rumah juga tiba-tiba nongol. Jadi pasukan harus ekstra waspada dalam menghadapi mereka. Saat pasukan Roland mulai terdesak, untungnya ada bala bantuan. Dia membawa machine gun datang tepat waktu. Semua musuh disikat tanpa ampun. Di tengah-tengah peperangan yang sengit, Timothy merenung di kamarnya di istana sambil mengenang masa lalu. Semenjak kematian bapaknya, selama setahun Timothy mengkonsolidasi perbatasan timur dan utara, mengusir Gracia. Dikira hanya sebentar lagi dirinya akan menyatukan seluruh kerajaan Grey Castle. Tapi ternyata semua usahanya itu dihancurkan oleh Roland hanya selama 3 hari. Timothy benar-benar kesal, tapi nggak pakai lama. Mengingat musuh udah memasuki istana, dia langsung kabur melalui jalan rahasia yang terletak di bawah tanah. Sepanjang jalan itu dipasang banyak jebakan dan batu hukuman dewa. Jadi penyihir nggak bisa menggunakan kekuatannya di sana. Setelah kabur, dia berencana untuk pergi ke bangsawan wilayah timur yang mendukungnya, atau juga bisa meminta pertolongan gereja. Karena bagaimanapun juga, gereja nggak bakal membiarkan para penyihir berkeliaran. Setelah ada secercah harapan untuk bisa membalaskan dendamnya ke Roland, ternyata tidak berguna sama sekali. Jalan keluar sudah diblokir dan Timothy ditangkap. Roland Wimbledon memenangkan pertarungan yang sangat singkat ini. Singkat cerita, Roland mulai memasuki King City. Seluruh pasukan hormat kepadanya. Roland Wimbledon telah menggulingkan kekuasaan Raja Zolim, Timothy Wimbledon. Mulai detik ini, Roland menjadi raja kerajaan Grey Castle. Walaupun pertempuran ini dibilang singkat, tapi ini merupakan pertempuran tersengit yang pernah dialami oleh pasukan pertama, dan korbannya sudah melebihi 20 orang. Tapi pada akhirnya, perang saudara telah usai. Lalu di dalam istana, seluruh bangsawan sudah berkumpul. Roland merasa familiar dengan mayoritas dari mereka karena mereka itu sudah bekerja sejak zaman Wimbledon III atau bapaknya Roland ini. Dan seperti biasanya bangsawan oportunis, saat Timothy memimpin, mereka berpihak kepada Timothy, dan setelah kalah, pasti mereka akan berpihak ke Roland. Walaupun Roland ini nggak membutuhkan mereka, jadi di sini Roland ingin menginterogasi para bangsawan yang terlibat dalam rencana bejat Timothy sebelumnya. Roland menjelaskan situasinya yang menggarisbawahi ketidakpedulian para bangsawan dalam menangani kebejatan Timothy di kerajaan ini. Roland menginterogasi satu persatu. Dengan bantuan Nightingale, dia bisa memastikan orang itu bohong atau tidak. Mulai dari Marquis Wick, pertanyaannya mengenai keterlibatan dirinya dalam penyerangan pengungsi ke daerah barat. Dia langsung menjawab dan kelihatan bohong, langsung diseret deh.
Melihat itu, bangsawan lainnya langsung pada jujur. Bahkan ada yang jujur udah pernah membunuh orang gara-gara di NTR sama pembantunya, anjir. Setelah interogasi berakhir, Roland mempersilahkan semuanya untuk pulang dan akan mengabarinya lagi beberapa saat. Karena setelah ini, Roland akan membangun balai kota di King City. Dan orang yang mengurusnya dan mereka sudah dilatih oleh balai kota. Jadi ahlilah. Dan para bangsawan di sini juga ikut terlibat dalam sistem pemerintahan Roland yang baru ini. Setelah ini, saatnya mengunjungi abangnya di penjara. Singkat cerita, mereka pun bertemu, tapi Timothy malah bingung. Ini Roland atau bukan sih? Ente sebenarnya siapa? Timothy menanyakan itu karena dia tahu Roland gak pernah berani menatap matanya langsung. Dan Roland tahu apa penyebabnya. Jadi pas kecil dulu, kakak-kakaknya Roland ini mengajak Roland menjelajahi penjara. Dan ternyata mereka diam-diam mengambil kunci penjara. Roland tiba-tiba dikurung semalaman dan besoknya mereka datang dan menertawakan Roland. Anjir, pasti kena mental tuh. Dikurung di penjara, sepi, gak ada orang, semalaman lagi, aduh. Lalu Timothy menuduh Roland ini adalah iblis yang menjelma menjadi Roland. Tapi tidak peduli itu. Siapakah yang kelakuannya kayak iblis, Roland atau Timothy? Timothy ini sudah membunuh bapaknya, kakak-kakaknya, menyebabkan perang di kerajaan, banyak penduduk yang menderita akibat perperangan dan lain-lain. Mendengar itu, Timothy mengaku kalau dia tidak membunuh bapaknya, melainkan penyihir yang menyebabkan bapaknya bunuh diri. Roland heran, dan Nightingale menjelaskan kalau itu bisa saja terjadi. Karena di episode sebelumnya juga ada penyihir yang bisa meniru orang lain dan bertujuan membunuh Wendy saat mengambil para pengungsi. Tapi walaupun begitu, itu bukanlah alasan Timothy menggantung kakaknya tanpa ada pengadilan terlebih dahulu. Pembicaraan selesai. Roland menyerahkan kelanjutannya kepada Hill Fox. Hill Fox ini mengaku di depan Timothy kalau dia orang yang membeberkan semua informasi tentangnya ke Roland. Mulai dari pengembangan senjata api, perekrutan milisi untuk menyerang Border Town, dan lain-lain. Dia berbuat seperti itu karena dendam. Istrinya meninggal karena kebijakan Timothy sebelumnya. Jadi dia merasa terhormat bisa menambahkan sedikit lebih banyak kayu bakar untuk membakar Timothy. Di kantor, Margaret datang menemui Roland. Dia menyelamatinya setelah berhasil menduduki tahta Raja Grey Castle. Margaret memberitahu kalau Thunder ingin menemui Roland secara pribadi. Pada awalnya dia mau menemui Roland melalui Tilly, tapi karena Roland menduduki King City dengan cepat, jadi dia mengubah rencananya untuk menemuinya sekarang. Selain itu, Thunder juga punya informasi mengenai lautan yang jauh ke sana. Mungkin Roland tertarik untuk mengobrol dengannya. Seperginya Margaret, ada seorang bangsawan yang ingin menemui Roland. Ya, dia adalah konconya Roland. Yorko namanya. Sekilas perkenalan, Yorko dan Roland ini sahabatan lama ya. Saat dimana Roland depresi, dijauhi sama saudara-saudaranya, Yorko datang bagaikan penyelamat. Dia mengajak Roland untuk bermain-main, mulai ke bar lah, rumah bordil lah, enak-enak sama cewek lah, dan lain-lain. Dan Yorko ini pucuk boy, janggutnya rapi, pakaiannya bagus, wangi, ditambah punya skill tangan dewa guys. Jadi banyak cewek yang demen sama dia. Wah, kacau dah nih orang. Pas sekarang datang, dia malah ngungkit-ngungkit para wanita yang pernah tidur sama Roland pula. Mana ada Nightingale lagi. Hahaha. Tapi kedatangan Yorko kali ini dia mau minta jabatan resmi sama Roland. Orang dalam ya kan. Jadi gampang lah, tinggal sat-set dapat kerjaan. Awalnya dia minta jadi kepala tim patroli, tapi menurut Roland, kalau dia yang megang jabatan itu bakal kacau nih King City. Tapi santuilah, masalah jabatan mana harus didiskusikan dulu, nanti akan dikabarkan. Sepertinya Yorko, kali ini Thunder datang menemui Roland. Baru ketemu mereka saling berterima kasih. Thunder berterima kasih karena telah merawat Lightning, anaknya, dan Roland berterima kasih karena telah banyak membantu Tilly, adiknya. Lalu Thunder membicarakan mengenai penjelajahannya, di mana dia menemukan tebing air laut. Karena itu dia ingin memesan kapal uap kepada Roland. Roland gak keberatan dengan itu, dia akan memberikan teknologi terbaik di kapal pesanannya Thunder. Selain itu, Roland sangat mendukung penjelajahan Thunder, karena penjelajahan ini bukan hanya urusannya Thunder lagi, melainkan akan mengubah nasib umat manusia ke depannya. Roland hanya meminta kabar setelah ditemukannya sesuatu yang menarik.
Setelah selesai urusannya dengan Thunder, Roland memikirkan yang Thunder jelaskan sebelumnya. Menurutnya, di sana terjadi pendistorsian gaya gravitasi dan menciptakan medan gravitasi yang unik. Roland merasakan firasat baru. Menurutnya, fenomena ini adalah batas antara dunia manusia dengan dunia luar. Dan manusia merupakan objek percobaan iblis yang berada di luar sana. Entah apa yang akan ditemukan jika menjelajah melewati tebing air ke sana. Apakah akan ditemukan daratan baru yang dihuni oleh iblis? Tidak ada yang tahu. Dan mengingat dua pertempuran kehendak ilahi sudah memakan waktu yang hampir 1000 tahun. Semoga segalanya belum terlambat. Sementara itu, jauh di Neverwinter, terlihat Soraya sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, bekerja di pabrik sepeda, lalu sudah sore dan dia pulang untuk menikmati snack sore bersama para penyihir yang lain. Dan malamnya, Eko akan mendemonstrasikan kemampuannya yang baru. Saat semuanya sudah siap, Eko mulai bernyanyi dan onsen. Cerita bersambung. Oke guys, jadi segitu dulu. Untuk episode selanjutnya ditunggu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.